Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 2.8 akan mempresentasikan materi tentang risiko spekulatif dan risiko operasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nirul Mustafa, NIM 1908 1020 1100. Nama saya Muhammad Rian Arifin, NIM 1908 10 20 10 99. Nama saya Wijaya Dharma Putra, NIM 19081020193. Nama saya Saiful Rizal dengan NIM 19081201200. Di sini saya akan menjelaskan pengertian risiko spekulatif. Risiko spekulatif atau speculative risk adalah risiko yang jika diambil mungkin akan mengakibatkan diperolehnya keuntungan atau timbulnya kerugian. Jadi risiko spekulatif ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu diperolehnya keuntungan ataupun kerugian. Contohnya itu usaha bisnis. Tentunya dalam berbisnis itu pasti kita akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Contoh lainnya itu apabila kita membeli saham. Nah, apabila harga pasar itu naik, tentu saja kita akan memperoleh keuntungan. Namun, apabila harga pasar itu turun, justru kita akan memperoleh kerugian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis risiko spekulatif. Risiko spekulatif yaitu ada 4. Yang pertama, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar ini risiko yang terjadi karena perubahan harga pasar. Contohnya seperti nilai harga saham yang selalu mengalami pergerakan dan dapat mengakibatkan kerugian jika harganya turun, begitupun sebaliknya. Kemudian ada risiko kredit. Risiko kredit ini yaitu gagalnya perusahaan untuk memenuhi kewajibannya terhadap perusahaan lain. Contohnya seperti kredit macet. Kemudian yaitu risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas. Contohnya seperti jumlah kas yang terbatas sehingga perusahaan tidak dapat membayar utang dengan tepat waktu, sehingga perusahaan tersebut harus menjual aset-asetnya agar dapat memenuhi kewajibannya. Kemudian yang terakhir adalah risiko operasional. Risiko operasional yaitu umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi karena lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Contohnya seperti komputer yang terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pencatatan pembukuan secara manual, dan juga kesalahan dalam pembelian barang, dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali. Risiko operasional ini dapat mengakibatkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih memperjelas lagi mengenai risiko operasional akan dijelaskan oleh teman saya. Dan untuk jenis-jenis risiko seperti risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas telah diterangkan oleh kelompok lain. Dan kelompok kami hanya berfokus pada risiko operasional. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk risiko operasional. Yang pertama adalah risiko pada komputer. Pada saat ini, risiko pada komputer sudah biasa terjadi karena dengan semakin majunya teknologi akan selalu diikuti dengan permasalahan yang
akan mengikutinya. Salah satunya adalah masuknya virus pada perangkat lunak komputer. Hal ini dikarenakan pengaman atau proteksi dalam suatu komputer tidak memadai untuk mengatasi virus tersebut. Hacker adalah salah satu pihak yang sangat tertarik untuk menggeluti bidang ini dan seringkali menerobos pengaman sistem pada suatu lembaga perbankan, seperti melakukan pembobolan ATM, melakukan pembuatan website palsu sehingga dapat mengecoh nasabah untuk mentransfer uangnya kepada hacker tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perusahaan kebutuhan akan seorang IT yang memiliki kualitas dan kompetensi yang sangat memadai sangat diperlukan untuk mengatasi atau mengurangi risiko pada komputer ini. Yang kedua adalah kerusakan maintenance pabrik. Dalam suatu perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin yang sangat mengandalkan kualitas mesinnya untuk menunjang produksinya. Oleh karena itu, resiko yang dapat timbul dari kerusakan maintenance pabrik ini adalah yang pertama, biaya servis. Biaya servis jika harus mendatangkan teknisi ahli dari luar perusahaan, maka itu akan menimbulkan pengeluaran biaya yang sangat besar. Yang kedua adalah biaya penggantian beberapa peralatan dengan peralatan yang baru. Jauh lebih buruk lagi jika ingin membeli suatu peralatan namun tidak tersedia di pasaran, maka perusahaan harus memesan terlebih dahulu dan hal ini akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus memiliki teknisi ahli dalam sebuah perusahaannya yang sangat profesional. Bahkan jika perlu, sebelumnya sudah dilatih dan disekolahkan dahulu untuk mengurangi risiko-risiko yang akan timbul. Dan juga perusahaan harus secara rutin melakukan pengecekan, perawatan, dan bahkan melakukan penggantian pada peralatan-peralatan yang sudah lama. Yang ketiga adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terjadi pada saat perusahaan tidak menerapkan dan tidak memberlakukan sebuah konsep keselamatan kerja. Kadangkala sebuah perusahaan tidak memberlakukan konsep keselamatan kerja ini untuk menghindari beberapa pengeluaran biaya, yaitu salah satunya adalah biaya asuransi yang harus dibayar perusahaan, yang harus dibayar secara tiap bulannya. Yang kedua adalah biaya tanggungan apabila saat karyawan mengalami kecelakaan kerja dan asuransi masih belum mengeluarkan klaim asuransi yang telah diajukan. Baik, yang keempat adalah kesalahan dalam pembukuan secara manual. Dalam resiko yang ditimbulkan ini adalah disebabkan oleh beberapa sebab, yaitu yang pertama adalah semua pembukuan dalam perusahaan dilakukan secara manual melalui kertas, sehingga pada saat terjadi musibah seperti kebanjiran, kebakaran, maka kertas tersebut akan mudah hancur dan mudah hilang, sehingga perusahaan akan sangat sulit untuk mencari penggantinya. Yang kedua adalah proses penyusunan pembukuan yang akan memakan waktu yang cukup lama, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Yang ketiga adalah proses pengiriman informasi yang masih harus melalui kantor pos atau surat atau jasa pengiriman surat lainnya. Hal ini dapat memakan waktu yang lebih lama sehingga informasi menjadi tidak update lagi. Oleh karena itu, saat ini perusahaan harus lebih mengikuti era dan lebih menggunakan beberapa teknologi yang lebih baru. Yang kemudian selanjutnya, yang kelima adalah kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam proses pembelian barang atau penjualan barang, jika tidak diikuti dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang
barang yang dapat ditukar kembali. Maka pada saat terjadi kasus yang seperti ini, perusahaan harus menanggung resiko tersebut dan mengalami kerugian. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko operasional. Untuk mengukur risiko operasional ini, haruslah orang yang profesional. Di bidang informasi teknologi, cocok untuk menangani risiko yang berkaitan dengan sistem. Staff back office cocok untuk menangani statement risk. Namun, demikian semua perencanaan, informasi, koordinasi, monitoring harus dilaksanakan secara sentral di departemen yang mengelola risiko operasional tersebut. Selanjutnya, cara mengatasi risiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional suatu perusahaan harus membuat analisa. Yang pertama, menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Contohnya, sebuah perusahaan A saat ini sedang mengalami masalah pada sektor penjualan produk. Dan sebagai seorang manajer, haruslah mampu menghitung seberapa besar kerugian yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, dan pastinya pada segi finansial keuangan akan mengalami kekurangan, dan hasilnya perusahaan tersebut akan mem-PHK-kan para karyawannya karena masalah keuangan tersebut. Yang kedua, memperhitungkan berapa besar biaya yang harus dialokasikan untuk menyangkut pengeluaran tersebut. Yang ketiga, memutuskan pembentukan mekanisme apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. Contohnya sama seperti yang pertama tadi, yaitu masalah pada produk penjualan. Untuk menghadapi masalah seperti ini, mekanisme yang layak untuk diterapkan adalah dengan melakukan promosi atau pengiklanan produk tersebut agar masyarakat luas mengenal produk apa yang dijual oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan bantuan televisi atau media sosial dan lain sebagainya. Dan yang keempat, memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk pendukung penyelesaian operasional ini. Contohnya, pastikan sebuah perusahaan memiliki partner atau rekan kerja yang membantu dan mendukung perusahaan agar berjalan dengan lancar. Jadi, sumber dana yang dapat dialokasikan perusahaan bisa jadi berasal dari partner kerja atau rekan kerja tersebut maupun berasal dari perusahaan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.